ke-160, dua kabar baik. Saat Anidia sudah berada di rumah sakit, dia begitu panik saat melihat semua orang yang sedang mengkhawatirkan Lisa. Alvano membawa istrinya untuk duduk di kursi agar lebih nyaman. Jordan sejak tadi bolak-balik di depannya. Anidia benar-benar sangat takut saat ini. Tenangkan dirimu, baby. Semua akan baik-baik saja, oke? Anidia menggu. Dia benar-benar tidak bisa tenang. Bagaimana bisa dia tenang sementara sahabatnya sedang sekarat di dalam sana? Dokter yang menangani Lisa keluar dan memberitahu sesuatu pada Jordan. Jordan yang begitu khawatir segera mengiyakan dan menandatangani isi di dalam surat tersebut. Anidia hendak bangun dan bertanya. Tapi dia tidak ingin membuat Jordan semakin kalut. Semoga aja Lisa baik-baik aja, ucap Anidia dengan penuh air mata. Andai tadi ayah Pipit menarik kalung Anidia tidak akan masalah. Tapi hanya dia yang nggak tahu menahu tadi. Hampir 15 menit. Mereka mendengarkan suara tangisan bayi yang hanya terdengar sangat kecil dan lemah. Jordan langsung jatuh ke lantai saat itu juga. Apa operasinya lancar? Berbagai pertanyaan muncul di otaknya. Salah satu suster keluar dan menyuruh Jordan masuk. Jordan segera bergegas masuk ke dalam melihat keadaan istri dan anak mereka. Anak Anda prematur, Tuan. Dan istri Anda sudah melewati masa kritisnya. Tinggal kita tunggu aja sampai dia sadar. Beritahu dokter yang tadi menangani Lisa. Jordan meneteskan air matanya saat melihat bayi yang terletak di dalam kaca dengan peralatan lengkap. Bayi yang begitu kecil. Bahkan sangat kecil. Jordan benar sangat sedih melihat putranya. Padahal ini belum waktunya dia keluar. Tapi karena keadaan dia harus melakukan itu agar istri dan putranya selamat. Bayi Jordan dipindahkan ke ruangan khusus bayi prematur. Jordan sendiri yang mengantarkan putranya sampai ke ruangan tersebut, dan dia juga meminta beberapa pengawal Alvano untuk berjaga di depan pintu agar tidak ada orang yang menyakiti putranya. Anidia yang sudah melihat keadaan sahabatnya meski belum sadar. Dia tidak bisa lama di rumah sakit karena kondisi tubuhnya yang juga lagi hamil besar. Alvano membawa istrinya kembali ke mansion untuk istirahat. Sebenarnya Alvano sangat takut membawa istrinya keluar rumah. Takut ada yang mengikuti mereka dan melukai istrinya. Itulah hal yang paling dia takutkan. Sampai di mansion Anidia segera pergi ke kamarnya. Rencananya mereka akan mengadakan pesta pernikahan Pipit dan Petir dengan semangat. Tapi malah kejadian tadi menimpa sahabat mereka. Sementara ayah Pipit saat ini sudah dibawa ke ruang bawah tanah. Alvano menyerahkan semua itu pada sahabatnya. Karena istri Jordan yang terluka. Meski istrinya juga terlibat. Tapi Alvano menyuruh Jordan agar dia yang membalasnya. Pipit yang sedang berada di rumah sakit juga hendak pulang. Karena Lisa sudah sadar. Dan mereka juga udah mengobrol tadi. Pipit berencana membatalkan pernikahannya besok. Tapi Lisa menyuruh sahabatnya melanjutkannya. Mana mungkin aku melanjutkan pernikahan kami. Sementara kau masih berada di rumah sakit. Ucap Pipit. Aku gak mau sahabat aku batal nikah cuma karena aku melahirkan. Aku juga udah baik-baik aja kok. Ucap Lisa mencoba meyakinkan sahabatnya itu. Tapi aku gak enak sama suami kamu. Karena ayah aku kau jadi seperti sekarang ini. Itu bukan salah kamu kok. Udah gak usah dibahas lagi. Ucap Lisa tersenyum. Pipit sudah mengatakan pada Lisa agar menyuruh Jordan memberi pelajaran pada ayahnya. Dia sudah muak melihat kelakuan ayahnya itu yang terus-terusan membuatnya ketakutan. Setelah bicara dengan sahabatnya mereka berdua segera pulang. Karena besok Pipit akan tetap melangsungkan pernikahan mereka. Dan soal ayahnya dia sudah tidak lagi peduli. Seperti rencana awal, hari ini adalah pernikahan Pipit yang diadakan di tempat yang sama seperti Jordan waktu itu. Acara sederhana yang hanya ada beberapa orang dekat dan orang yang mereka percayai saja yang diundang ke acara tersebut. Anidia sudah siap dengan gaun yang dipesan oleh suaminya beberapa hari yang lalu. Hampir semua gaun Anidia sudah tidak bisa lagi digunakan. Kamu udah siap, baby? Ucap Alvano mendekati istrinya. Akhir-akhir ini Anidia malas sekali menggunakan alat makeupnya. Dia hanya memakai krim dan lipstik saja. Dan Alvano sama sekali tidak mempermasalahkan itu semua. Asalkan istrinya nyaman. Ya sayang, kamu habis dari mana? Tanya Anidia pada suaminya. Dari luar habis ketemu dengan Jordan. Jawab Alvano jujur. Dia habis melihat Jordan yang baru saja menghajar ayahnya Pipit.
dan tidak mungkin dia mengatakan itu pada istrinya. Oh iya sayang, apa kau akan membawa ayahnya Pipit ke pernikahan mereka? Alvano bingung harus menjawab apa. Tidak mungkin dia mengatakan kalau ayah Pipit baru saja dihajar habis-habisan oleh Jordan. Itu semua terserah Jordan sayang. Aku udah menyerahkan semuanya pada Jordan. Dia mengangguk. Setelah itu, mereka berdua segera berangkat. Ke pernikahan sahabatnya, dia berangkat dengan mobil yang disetir oleh Samuel. Alvano sudah menyiapkan pasukan khusus kali ini. Jangan sampai mereka lengah, dan dia juga udah menyiapkan pengawal bayangan yang akan terus memantau istrinya dari kejauhan. Di belakang dan depan mobil Alvano ada beberapa mobil pengawal khusus yang dipilih oleh Alvano sendiri untuk mengawal istrinya. Sementara di acara pernikahan Pipit, dia sedang meneteskan air matanya karena mengingat keluarganya, meski dia sangat membenci ayahnya. Tapi dia menginginkan sosok ayahnya yang akan mengantar dan menyerahkannya nanti kepada suaminya. Tapi dia juga tidak mungkin mengatakan itu pada petir. Dia takut kalau ayahnya akan bikin ulah lagi. Petir yang baru masuk ke ruangan khusus mempelai wanita terdiam melihat calon istrinya yang sedang menangis. Dia tahu Pipit pasti sedih karena tidak ada yang akan menemaninya. Petir segera keluar untuk menelpon seseorang dan mengatakan sesuatu. Setelah selesai bicara, Petir segera menemui Pipit, karena sebentar lagi acaranya akan dimulai. Sementara di mansion, pengawal Alvano mendapatkan perintah dari Jordan untuk membawa ayah Pipit ke pesta pernikahan anaknya. Dalam keadaan setengah sadar mereka membawanya dari mansion. Pakaikan topi dan masker pada wajahmu. Dan ingat jangan coba-coba kabur dari sana. Ayah Pipit hanya menurut. Dia segera masuk ke dalam mobil mengikuti kemana mereka membawanya. Pipit yang udah selesai segera keluar. Saat berada di pintu dia melihat sosok pria yang dulu pernah menyayanginya. Dan seketika air matanya menetes saat melihat wajah ayahnya yang belum menggunakan masker. Maafkan ayah Pipit yang kasihan melihat ayahnya segera memeluk tubuh orang yang sudah memberinya kasih sayang dulu saat dia kecil. Aku juga minta maaf karena tidak bisa mencegah Jordan untuk memukul ayah, balas Pipit sedih. Biar bagaimanapun dia tetaplah ayah kandungnya. Apa ayah kabur dari sana? Meski itu hal yang mustahil menurut Pipit. Mereka yang membawa ayah ke sini untuk mengantar kamu ke altar. Pipit tersenyum sekaligus sedih. Pasti tadi Petir melihatnya menangis. Baiklah kalau gitu ayo, Pipit segera menggandeng tangan sang ayah dengan penuh haru. Mungkin sekarang ayahnya baru menyesal. Acara pernikahan Pipit berjalan dengan sangat mulus. Dia melakukan panggilan video dengan Lisa yang berada di rumah sakit untuk menyaksikan acara pernikahan sahabat mereka. Di sana juga ada Zira yang sejak tadi sudah duduk menunggu Pipit keluar. Acara berlangsung dengan tenang tanpa ada gangguan dari apapun. Alvano sejak tadi tidak melangkah sedikit pun dari sana. Dia takut sesuatu terjadi pada istrinya kalau dia pergi. Dia terus menemani dan memijat kaki istrinya sampai acara selesai dan mereka pulang ke mansion. Diikuti oleh mobil pengantin baru yang baru saja sah menjadi pasangan suami istri. Ke-161, Luis Suarez. Alvano sudah menyiapkan parfum di belakang tepat di samping parfum milik Jordan. Parfum mereka sangat luas. Alvano membuatnya khusus untuk mereka. Karena dia tidak ingin mereka jauh dari istrinya. Karena bagi dia mereka adalah sahabat sekaligus keluarga baginya. Saat ini Lisa sudah diperbolehkan pulang. Tapi bayinya masih harus dirawat, karena masih belum sepenuhnya pulih. Jetty, Jordan dan beberapa pengawal yang menjaga bayi mereka. Sementara Lisa harus pulang karena harus istirahat total. Sekitar 2 minggu kemudian bayi Jordan sudah diperbolehkan pulang. Karena berat badannya juga udah normal seperti bayi pada umumnya. Siapa namanya? Tanya dia gemas saat melihat bayi Lisa. Luis Suarez, Jordan yang memberikannya nama. Jawab Lisa tersenyum. Hai Luis, selamat datang di kediaman Auntie ya. Semoga kamu betah di sini ya. Dia tidak berani memangku bayi tersebut. Kau mau menggendongnya? Tanya Lisa. Dia terkejut karena merasa perutnya ditendang dengan begitu kuat oleh dua bayinya. Mereka memberikan reaksi ucap dia heboh dan memegang perutnya. Coba aku lihat, Pipit meletakkan tangannya di perut buncit dia. Sepertinya dia mau menggendong kakak Luis. Ucap Lisa. Dia mengganggu kemudian mencoba mengambil bayi mungil yang ada di dalam gendongan Lisa.
Dia benar-benar menendang heboh Pipit yang melihat reaksi bayi Anidia yang masih di dalam perut bumil itu. Mereka semua tertawa terbahak-bahak melihat perut Anidia yang bergerak-gerak. Tiba-tiba suami Anidia masuk dan langsung berdiri di hadapan Anidia. Dia melihat Anidia sedang memangku Louis putra Jordan. Tapi bukan itu fokusnya. Dia fokus ke arah tangan Pipit yang sedang mengelus perut istrinya. Pipit yang melihat Alvano langsung menghentikan tangannya. Dia segera memindahkan tangannya. "Apa yang kamu lakukan, baby?" tanya Alvano lembut. "Sayang, kamu baru pulang?" Bukan menjawab Anidia malah balik nanya. "Iya, kamu sedang apa?" Lisa mengambil bayi dalam gendongan Anidia. Dan mereka segera pergi dari sana meninggalkan dua pasangan romantis itu. "Tadi saat aku mau memangku Louis, mereka menendang-nendang," ucap Anidia tersenyum. "Oh iya, aku mau melihatnya." Alvano memegang perut istrinya dan langsung berbicara dengan kedua anaknya. "Hai sayang, papi pulang. Kalian gak rindu sama papi nih?" Alvano melihat ke arah Anidia. Dan Anidia mengedikan bahunya tanda tidak tahu. "Kalian gak kangen sama papi ya? Apa kalian marah karena papi tidak menemani mami sejak tadi?" Anidia jadi kasihan saat tidak ada respon dari kedua bayinya. Mungkin mereka sedang tidur. Anidia mencoba menghibur suaminya. "Ya mungkin. Besok aku akan bicara lagi dengan mereka berdua. Sekarang kamu istirahat ya. Jangan terlalu malam bergadang." Anidia bangun dibantu oleh suaminya menuju kamar mereka melalui lift. Sementara di ruang bawah tanah, Jordan sedang duduk di kursi yang berhadapan dengan ayahnya Pipit. Ternyata jiwa psikopatnya hampir sama dengan Alvano jika sedang marah. "Saya mohon bebaskan saya dari sini. Kasihan anak dan istri saya, Tuan." Mohon ayahnya Pipit. "Aku menyuruh mereka membawa kau ke sana kemarin, nah, karena kasihan pada putrimu. Aku tidak peduli pada anak dan istrimu di luar sana," ucap Jordan tegas. "Aku akan menebus semua kesalahanku, Tuan." Jordan tersenyum. Kemudian dia mengangguk. "Baiklah, aku beri kau keringanan. Nomor 1, kau bisa keluar dari sini dalam keadaan tak lagi bernyawa. Dan yang 2, kau akan aku bebaskan tapi kedua tangan ini akan aku potong bagaimana?" Ayah Pipit seketika langsung gemetar saat mendengar pilihan yang diberikan oleh Jordan. Dua-duanya pilihan yang sangat sulit baginya. 3, 2. Aku pilih opsi kedua." Jordan tersenyum. Dia sudah bisa menebak apa yang akan dipilih oleh ayahnya Pipit. "Baiklah." Jordan segera memberi kode pada pengawal yang menjaga di sana untuk membawa alat-alat yang diperlukan untuk memotong kedua tangan ayah Pipit. Ayah Pipit yang melihat benda-benda tajam yang dibawa oleh pengawal Alvano, seketika langsung menelan ludahnya kasar. "Aku mohon jangan lakukan itu," mohon ayah Pipit kembali dengan penuh air mata. "Aku tidak bisa menarik kembali ucapan yang sudah aku keluarkan." "Cetak, cetak." Teriaknya kencang saat perang Jordan memotong kedua tangannya. Kedua tangan ayah Pipit langsung jatuh dan bergerak-gerak di lantai. Bahwa tangan busuk ini entah apa lagi yang Jordan inginkan. Yang jelas dia masih belum puas melihat ayah Pipit mendapatkan hukuman yang sangat kecil menurutnya. Obati tangannya, setelah itu Jordan segera pergi dari sana menuju pavilion mewahnya. Tempat sekarang dia tinggal dengan istri dan anaknya. Anidia yang berada di dalam kamar sedang menceritakan tentang bayinya merespon Louis tadi pada suaminya. "Aku udah gak sabar mereka lahir ke dunia ini," ucap Anidia. Alvano juga sudah tidak sabar menyambut kehadiran sang buah hatinya yang sudah sangat lama dia tunggu-tunggu. "Bagaimana kalau bulan depan langsung kita operasi Caesar?" Anidia melotot ke arah suaminya. "Enggak sayang, aku tetap mau mencoba normal. Kecuali memang sudah nggak bisa." Anidia tetap pada pendiriannya. "Baiklah, tapi kalau kau merasa kesakitan yang berlebihan segera beritahu aku. Jangan menahannya, oke?" "Siap sayangku." Setelah mengobrol satu sama lain mereka langsung tertidur dalam keadaan saling berpelukan. Sementara di kamar pengantin baru, Pipit menangis karena tidak bisa memberikan seorang anak pada suaminya, padahal dia tahu kesempurnaan seorang wanita ada pada kesuburannya.
tapi dia sudah tidak bisa lagi memberikan kebahagiaan pada suaminya. Sangat mustahil dia bisa memiliki keturunan. Aku sangat ingin memberimu seorang penerus. Aku minta maaf, sayang. Jangan menangis lagi, sayang. Setelah Anidia melahirkan, kita akan keluar negeri untuk berobat, oke? Petir ikut sedih saat melihat istrinya menangis seperti ini. Dia sangat menginginkan seorang anak. Tapi dia juga tidak bisa egois. Dia rela hidup berdua dengan istrinya meski tidak mempunyai seorang anak. Tapi apa Pipit tidak akan kesepian? Petir tidak masalah apabila mengadopsi anak dari panti. Asal istrinya tidak merasakan kesedihan lagi. Sekarang kamu tidur ya. Setelah semua baik-baik saja, kita akan berusaha semampu kita. Kita akan berobat ke seluruh tempat. Kamu istirahat ya. Pipit mengangguk, dia segera merebahkan tubuhnya dan langsung tidur. Petir sangat prihatin melihat istrinya. Apakah tidak ada cara agar mereka bisa mempunyai anak? Apa ini karena dulu dia suka sekali mengonta-ganti pasangan dan membuang bibitnya ke seluruh orang? Berbagai macam pertanyaan muncul di kepala Petir. Dia benar-benar merasa sedih. Apalagi saat melihat istrinya yang sesam menggendong bayi. Sebentar lagi Alvano juga akan menggendong bayi mereka. Tapi dirinya hanya bisa berharap agar ada keajaiban yang datang pada keluarga kecil mereka berdua. 106